teman-temanku, berjumpa kembali dengan saya, YouTuber Deso. Itu ceritanya tuh begini teman-teman. Tadi tuh saya pas nongkrong itu ada nongkrong di tempat teman, ada orang datang ke tempat teman saya itu karena teman saya ini seorang terapis. Nah, dia bilang terkadang itu tiba-tiba marah atau tiba-tiba itu sering marah-marah yang tanpa sebab katanya gitu. Tapi sebenarnya marah itu nggak mungkin tanpa sebab ya. Ini cerita dia. Nah, menurut cerita dia itu kadang-kadang tanpa pemicu, tanpa ada sebab gitu. Itu versinya seperti itu. Jadi dia itu berpikirnya apakah rasa marah yang muncul ini karena ada sesuatu yang di luar kemampuan dia untuk mengontrol, atau dalam bahasa dia yang dia sampaikan itu apakah ketempelan itu loh. Tapi bukan itu intinya yang mau saya sampaikan untuk saat ini, yang mau saya omongkan untuk saat ini. Jadi yang mau saya sampaikan saat ini adalah bukan cerita dari si beliaunya ini, tapi tentang rasa marah. Nah, rasa marah itu apa sih? Kalau ini adalah pendapat saya pribadi, jadi sifatnya subjektif. Bisa benar seperti itu atau tidak benar seperti itu, saya juga tidak bisa memaksakan orang untuk menerima pendapat saya. Jadi ini kan berdasarkan dari analogi dan analisa saya sendiri secara pribadi. Baik, jadi menurut saya yang namanya manusia, atau dalam bahasa Jawa manusia itu disebut wong, itu mempunyai berbagai macam rasa, di mana rasa ini bisa dipendam dalam dirinya sendiri atau bisa juga kadang-kadang diekspresikan keluar dalam bentuk sebuah tindakan, dalam bentuk sebuah ucapan, ungkapan, dan lain-lain. Jadi yang mau kita bicarakan, karena di sini adalah rasa marah. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya apa sih rasa marah dan kenapa kok orang terkadang bisa marah-marah, bahkan mengekspresikan rasa marahnya ini dengan luapan yang luar biasa, atau kadang-kadang bisa dikatakan anarkis lah, atau apa ya, over. Jadi rasa marah itu sebenarnya adalah rasa yang memang sudah diikutkan, atau dalam bahasa Jawanya dikantekke. Itu saya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikantekke itu agak sulit untuk mencari kata yang tepat ya. Mohon kalau misalnya ada yang tahu atau kata yang tepat dikantekke dalam bahasa Jawa itu bahasa Indonesianya apa, tolong dikoreksi atau mungkin dikasih tahu di kolom komentar. Jadi setiap manusia itu memang sudah diberi sifat bawaan berupa sifat marah, menurut saya itu seperti itu. Atau rasa di dalam hatinya itu ada rasa marah. Jadi rasa marah itu tidak bisa dihilangkan selagi manusia atau wong itu masih hidup. Karena rasa marah ini sudah menyatu dengan
dirinya yang ada di dalam hatinya, yang biasanya akan muncul ketika ada pemicu, baik itu pemicu dari dalam dirinya maupun pemicu itu yang berasal dari luar dirinya. Nah, dari dalam diri itu bisa jadi adalah sebuah kekecewaan, rasa sedih, rasa kecewa, rasa macam-macam lah, intinya rasa yang membuat dirinya merasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ketika ada rasa seperti ini dalam dirinya dan plus ditambahi ada pemicu dari luar dirinya yang intinya mendukung apa yang sedang dia rasakan, tentang rasa kecewa, tentang rasa tidak puas, rasa tidak mampu. Ini yang di luar dirinya ini memicu rasa-rasa yang ada di dalam dirinya ini, maka dia secara personal kadang-kadang, bukan kadang tapi sering akan timbul rasa marah. Nah, marah ini ada yang marah yang diekspresikan keluar dan ada marah yang dipendam. Jadi marah itu belum tentu seperti yang dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, ataupun dengan tindakan-tindakan yang overacting, atau tindakan yang cenderung merusak atau anarkis. Jadi marah itu sebenarnya kadang-kadang orang yang diam atau bahkan kadang senyum, kadang kelihatan santai secara fisik, tapi di dalam dirinya itu sedang ada api atau sedang ada panas kemarahan karena rasa kecewa. Rasa kecewa yang disebabkan oleh sebuah keinginan yang tidak bisa dicapai. Jadi rasa marah itu kalau menurut saya di sini ini adalah terusiknya sebuah kenyamanan dalam diri seseorang atau diri manusia. Karena pada dasarnya setiap orang itu dalam hidup itu yang dicari adalah rasa nyaman. Baik nyaman ini secara material maupun nyaman yang secara non material atau secara kejiwaan atau spiritual. Nah, semua orang itu mencari yang namanya nyaman. Ketika ada rasa tidak nyaman, baik itu secara material maupun spiritual, maka rasa ketidaknyamanan ini akan menjadi bibit atau menjadi awal seseorang ini menjadi marah. Maka sering dia akan diekspresikan dalam tindakan maupun dalam kata-kata yang sering kita tahu. Kadang-kadang kata-katanya kasar, kadang-kadang dengan nada yang tinggi, ataupun dengan tingkah laku ataupun tindakan yang juga akhirnya tidak menyamankan orang lain, di mana tidak menyamankan orang lain ini sebenarnya adalah ekspresi bahwa di dalam dirinya itu sedang tidak nyaman. Jadi marah itu kalau menurut pendapat saya adalah sebuah ungkapan, baik ungkapan ini dikeluarkan dari dirinya ataupun dipendam dalam dirinya, itu sebuah ungkapan rasa tidak nyaman yang terusik. Nah, kenapa akhirnya kok orang merasa tidak nyaman? Orang tidak nyaman itu karena beberapa sebab biasanya. Misal contohnya begini, seseorang dengan kekayaan ataupun dengan kedudukan tertentu atau dengan harta benda tertentu, dia sudah merasa nyaman dengan mempunyai harta benda tertentu misalnya, ataupun dengan jabatan tertentu atau dengan kekuasaan tertentu. Maka ketika ada
rasa tidak percaya diri terhadap apa yang dia punyai, menurut pemahamannya dia punyai, walaupun sebenarnya kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita ini sebenarnya hanya dipinjami. Tapi dalam pemahaman umum kan seperti itu ya, jadi kita karena pembahasannya baru seperti ini, kita nggak usah sampai ke sana dulu. Ketika apa yang menurut pemahamannya itu adalah miliknya, atau secara de facto itu adalah haknya, ketika yang membuat nyaman dari material maupun dari non-material itu terusik, istilahnya terusik itu bisa jadi terancam, mau dikurangi orang atau dilecehkan. Contohnya misalnya kita itu merasa dalam lingkungan kita tertentu, misalnya dalam lingkungan pertemanan kok dianggap kaya lah misalnya, atau mempunyai kedudukan yang mentereng misalnya. Ketika ada pemicu dari luar, orang lain itu kok merendahkan atau menurut standar kita itu kita dianggap, kamu itu sebenarnya tidak mampu, walaupun orang lain ini mungkin menyampaikan tidak dalam kapasitas verbal ataupun dengan hanya sekedar ungkapan yang menurut kita itu mengancam keberadaan, kenyamanan kita, yang kita ini merasa sudah nyaman dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Ketika itu diusik dengan seolah-olah ada yang menganggap bahwa kita itu belum seperti yang kita punyai atau kita jadikan identitas, maka orang ini mungkin untuk awal-awal merasa tersinggung atau merasa risih dan lain-lain. Tapi kalau itu sering ada orang yang menyinggung hal itu, apalagi dengan mungkin subjeknya atau orang yang menyinggung itu orang yang sama, maka rasa tersinggung, rasa tidak nyaman ini nanti akan terekspresikan dengan mungkin berawal dari tidak nyaman dekat dengan orang itu, tidak nyaman ngobrol dengan itu. Tapi kalau sering berulang, maka ekspresi kita akan menjadi ekspresi kemarahan. Jadi kemarahan ini muncul karena kenyamanan yang kita klaim bahwa segala sesuatu yang kita punyai itu sudah membuat nyaman. Begitu itu diusik, itu akan diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Itu hanya salah satu contoh. Atau misalnya begini, kita itu bekerja dalam instansi tertentu dengan kedudukan tertentu, misalnya seorang manajer lah atau apa. Tapi pada saat di lingkungan kerja dia dihormati atau pak istilahnya, dianggap sebagai orang yang punya kekuasaan tertentu atau mempunyai jabatan tertentu dengan fasilitas tertentu, otomatis dia mempunyai anak buah yang menghormatinya. Tapi ketika dia bergaul dengan komunitas di luar kantornya atau di luar institusi yang sering tiap hari dia hadapi, tiba-tiba ada orang yang tidak tahu tentang kedudukan dia, tentang kekuasaan dia, tentang hak-hak veto yang sering dia punya dan dijalankan kepada anak buahnya di institusinya. Dan orang ini seolah-olah merendahkan kedudukan dia, maka orang-orang ini akan merasa tidak nyaman atau merasa terusik atau merasa direndahkan. Untuk 1-2 kali mungkin seperti yang saya bilang dengan contoh yang pertama dengan kekayaan tadi, mungkin tidak begitu masalah, walaupun sudah mulai ada bibit-bibit rasa misalnya kurang nyaman atau memandang orang ini menyepelekan dia. Tapi kalau itu nanti akan sering, apalagi dengan komunitas yang lain juga ada orang yang istilahnya, ya kalau menurut pendapat dia mungkin kurang ajar ke dia atau tidak begitu menghargai dia, maka ekspresi kemarahan ini akan muncul atau akan tumbuh. Nah, dari yang saya bilang di awal tadi, kemarahan ini bisa diekspresikan keluar pada saat itu atau pada saat yang lain. Bahkan kadang-kadang kemarahan ini bisa dilampiaskan kepada bukan subjek yang membuat kita tersinggung, tapi terkadang bisa saja kemarahan ini dilampiaskan kepada bukan subjek yang membuat rasa marah ini tadi muncul. Misalnya kalau
orang yang sudah berkeluarga ya, kadang-kadang diekspresikan rasa marah ini kepada sesuatu yang menurut pemahaman dia lebih lemah. Maka kadang-kadang orang yang kerja di rumah tiba-tiba marah-marah kepada istrinya, marah-marah kepada anaknya. Ini contoh pelampiasan untuk mengungkapkan rasa tidak nyaman yang diusik yang menjadi kemarahan. Nah, akhirnya kenapa sih kok orang akhirnya bisa muncul rasa marah? Karena pada dasarnya manusia, semua manusia itu mempunyai yang namanya keinginan. Kalau dalam bahasa Jawa disebut karep. Rasa nyaman ini adalah menjadi tujuan yang menurut pemahaman kita itu tujuan ini sudah tercapai dengan adanya materi, dengan adanya kedudukan, dengan adanya jabatan dan lain-lain, itu sudah merasa nyaman. Nah, keinginan yang sudah tercapai ini seolah-olah dia menjadi alat, sebagai alat legasi, bahwa rasa nyaman yang selama ini sebagai ejawantah atau sebagai tujuan dari kekarepan, entah itu disadari atau tidak, begitu ini terusik maka anak akan terekspresikan menjadi sebuah rasa kemarahan atau rasa kebencian dan lain-lain. Jadi intinya atau penyebab, bukan penyebab sih sebenarnya, yang menjadi awal dari salah satunya ekspresi rasa, yaitu rasa marah, itu adalah kekarepan atau keinginan. Nah, nanti untuk karep atau keinginan ini mudah-mudahan ada kesempatan, saya ada kesehatan, bisa saya sampaikan di video-video saya yang lain, di kesempatan yang lain. Jadi ini sedikit tentang apa itu, tentang rasa marah. Jadi orang itu sebenarnya tidak bisa menghilangkan yang namanya bibit ataupun sifat kemarahan, karena itu sudah diciptakan atau sudah diikutkan ketika kita sebagai manusia ini tercipta. Jadi semua rasa, semua ekspresi itu sebenarnya sudah ikut. Jadi rasa marah itu tidak bisa dihilangkan, walaupun tahu bahwa itu merugikan, itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan, kalau menurut pendapat saya, rasa marah itu hanya bisa dikendalikan atau bisa dalam artian ditekan. Ketika rasa marah ini tidak terkendali, tidak beda dengan seandainya kita mempunyai kuda misalnya. Ketika kuda ini masih liar, maka dia bisa saja suatu saat tidak bermanfaat untuk kita, bahkan merugikan kita. Begitu itu ditumpangi atau kita tunggangi, tapi dia sendiri, si kuda ini belum terkendali atau belum terlatih, maka kuda ini bisa saja malah menghempaskan kita ke tanah. Jadi kita terpuruk intinya itu. Jadi kita harus ada usaha untuk melatih ataupun mengendalikan rasa marah ini supaya tidak menghempaskan kita atau merugikan kita di kehidupan kita saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Karena sebenarnya rasa marah ini kontribusinya juga bisa menjadi sebuah manfaat ketika rasa marah ini terkendali. Jadi rasa marah itu kan sebuah gairah sebenarnya, sebuah spirit, sebuah semangat, bahwa misalnya kita direndahkan, itu kan di situ ada sebuah semangat bahwa saya tidak serendah seperti yang kamu sangkakan. Jadi rasa marah ini kalau diolah, kalau dikendalikan, maka dia bisa menjadi sebuah semangat, bisa menjadi sebuah dorongan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, akan merugikan ketika rasa marah ini diekspresikan dan kita tidak terima ketika ada orang yang merendahkan kita atau menyinggung kenyamanan yang menurut kita sudah kita punyai itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada
sesuatu yang menyinggung, entah itu dari dalam diri maupun dari luar, kok ada orang yang seolah-olah tadi menyinggung kenyamanan itu, di situ sebenarnya sebuah kritik. Jadi kritik itu sebenarnya bukan penghinaan, itu menjadi sebuah peringatan bahwa sebenarnya masih ada yang kurang. Jadi seharusnya kalau menurut saya, begitu ada pemicu dari luar itu, ada baiknya kita introspeksi, melihat ke dalam. Terima kasih, ada sesuatu yang mengingatkan saya tentang kekurangan-kekurangan yang saya punyai. Jadi akhirnya ketika belum terkendali, ada singgungan dari luar terekspresikan menjadi rasa marah, ketika sudah menyadari bahwa ekspresi marah itu nanti juga merugikan diri sendiri maupun orang lain, akhirnya kita akan mengambil keputusan untuk meneliti kembali kepada diri kita. Jangan-jangan selama ini dengan adanya harta yang saya punyai, dengan adanya jabatan kekuasaan yang saya diamanai ini, ada yang merasa tidak nyaman ataupun ada yang merasa tertekan dengan kondisi saya, ataupun bisa dikatakan saya belum bisa memaksimalkan apa yang saya capai, ataupun saya sebenarnya belum bisa bersyukur lah kalau dalam bahasa agama kan. Jangan-jangan dengan harta yang saya miliki ini saya belum bisa menjadi manfaat yang optimal untuk diri saya sendiri maupun untuk keluarga lah. Di luar diri misalnya untuk keluarga, untuk anak istri maupun ke orang lain atau dalam lingkup yang lebih besar untuk alam semesta. Dengan kekuasaan atau dengan jabatan yang saya emban itu juga sebenarnya masih sifatnya ego. Jadi menurut kita bermanfaat tapi hanya untuk ego pribadi, belum bermanfaat untuk di luar diri, khususnya mungkin untuk keluarga, anak dan lain-lain. Tapi kalau sebenarnya yang namanya hidup itu kita akan berhubungan dengan alam semesta, walaupun orang lain itu juga bagian dari alam semesta, kita juga bagian dari alam semesta. Jadi bisa jadi apa yang sudah tercapai itu belum ada imbal baliknya. Jadi sementara ini masih sifatnya egois. Jadi untuk kepentingan diri sendiri. Lupa bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan, segala sesuatu yang dicapai itu juga tadinya berasal dari luar diri. Otomatis kalau yang saya pahami bahwa hukum alam itu ada yang namanya hukum imbal balik atau hukum memberi menerima. Ketika kita mencari dengan usaha yang keras dan lain-lain itu, kita kan sedang menerima, walaupun itu menerima dari usaha kita sendiri. Tapi sebenarnya kan itu hal yang kita tarik. Jadi intinya kita sedang kredit dengan alam semesta. Baik prosesnya itu melalui orang lah, melalui apa saja. Pada saat itu kita sedang kredit. Otomatis ketika kita kredit itu kita juga harus membayarnya. Lah membayarnya hitung-hitungannya nggak seperti kayak kita utang di bank sih sebenarnya. Dalam artian seperti yang saya katakan tadi. Apakah dengan apa yang sudah kita capai ini, kita sudah memberi imbal balik terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari alam? Itu intinya. Jadi itu saja dulu. Karena nanti kalau diteruskan nanti tidak merembet kemana-mana, nanti keluar dari inti yang kita bicarakan, yaitu rasa marah atau ekspresi rasa marah. Jadi itu ya. Jadi rasa marah itu tadi yang saya sebutkan bahwa dia akan muncul ketika kenyamanan di dalam diri ini terusik. Entah itu terusik dari dalam diri kita sendiri ataupun ada pemicu yang dari luar diri. Intinya kita itu lupa atau belum bisa mengendalikan rasa marah yang sudah diikutkan atau dikantek di dalam diri kita ini menjadi sebuah manfaat. Nah, jadi kita ada baiknya mencari tahu, belajar untuk mengendalikan rasa ini. Dan nanti mungkin untuk episode berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana sih cara untuk melatih atau mengendalikan rasa marah, ekspresi marah ini menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah ghiroh atau gairah
supaya dia menjadi pendukung atau menjadi alat yang membantu kita untuk memudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi begitu saja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau misalnya ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, dan kalau misalnya ada kekurangan ataupun kelebihan dari apa yang saya sampaikan, karena itu semua adalah dari kecubluan saya atau karena kurangnya ilmu pengetahuan saya. Jadi saya mohon kalau misalnya ada kekurangan, tolong dilengkapi di komentar. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa bahagia, salam damai, salam sadar, dan salam waras. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.